Hello listeners, welcome to Radio Vlogcast, make your day sound better. Bersama gua, host terganteng di Atmajaya, Christopher. Hari ini gua kedatangan temen gua. Mereka ini sama-sama tinggal di Tangerang ya. Tapi satunya itu Tangerang Kota, satunya Tangerang Selatan ya. Nah, walaupun satu Tangerang tuh tapi beda banget gak sih? Gitu. Kita bakal ngomongin ya culture mungkin atau mungkin bahasa weh gitu kan. Nah ini perkenalkan teman-teman gue nih, silakan perkenalkan diri kalian. Richie dulu. Oke, thank you nih. Perkenalkan nama gue Ricky Richie, biasa dipanggil Richie. Gue mahasiswa di Binus University ya, semester 6 sekarang. Sedang magang di salah satu perusahaan swasta di SCBD. Sebelumnya salam kenal semua. Tuh, salam kenal Richie. Richie ini Ryuki itu Jepang ya berarti? Jepang. Wow. Gua ada Konnichiwa weh. Kayak gini lagi tangannya. Itali. Itu akulturasi ya? Campuran ya? Bokap atau nyokap? Bokap. Bokap Jepang, asli Jepang benar-benar. Asli Jepang. Arigato sudah datang di sini Sama saya. Jen, perkenalkan. Hai semuanya, nama aku Jennifer Tunggiono. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi 2021 di Universitas Atmajaya, sama kayak Kristo. Sama kayak gue, cuman gue di Semanggi, Jenity di BSD. Di sini ya kita syuting di BSD. Oke, ini Tangerang Selatan nih kita syuting Tangerang Selatan. Pertama kayak gue tuh kan kurang familiar, gue kan anak pinggir nih. Gue kan Cibubur nih tinggalnya ya kan. Gak ada culture-nya gitu, campur. Nggak tahu gue tinggal di mana, Bogor, Depok tuh campur semua lah pokoknya. Nah, gue pengen tahu nih ya. Lu Tangerang Kota kan? Tangerang Kota. Ya? Tangerang Kota. Yang menurut lu signifikan ya bedanya itu apa sih? Mungkin terserah dari mana dia mulainya, bahasa atau apa terserah. Beda ya? Beda. Perbedaannya nih? Beda jauh gak sih? Oke. Gue kasih lu analogi aja ya. Jadi kalau misalkan gue nongkrong sama temen-temen gue nih. Kayak kita jauh lah gitu kan. Naik mobil atau naik motor gitu. Kalau di daerah gue, kebanyakan ya, jalanannya tuh lebih kecil. Nah, gue sama teman-teman gue tuh punya pemahaman kalau jalan udah mulai gede nih, kita ke arah barat, itu pasti udah masuk Tangerang Selatan. Jadi lu tiba-tiba lagi mobil gitu kan, terus tiba-tiba, kok jalannya gede gitu? Oh berarti udah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan gitu. Kenapa ya? Maksudnya, gue kan gak pernah ke Tangerang Kota nih, bener-bener gak pernah sama sekali, jadi gue ngerti jalannya gitu. Mungkin Tangerang tuh lebih tua mungkin ya. Emang kota lebih tua ya? Iya, memang. Ini modern ya itu. Iya. Sebenarnya kan kalau mau kita bahas ya, sebenarnya ada ya Tangerang Kota yang gede ya, kayak Karawaci gitu. Cuman kan memang dari tempat asal gua, Tangerang Kotanya ya banget lah gitu, kayak udah the core Tangerang gitu. Core kayak of the gitu. core, jadi ya? memang mungkin lebih padat kali ya, lebih padat penduduk gitu. Jadinya memang lebih rame dan jalanannya lebih sempit kayak gitu. Oke. Tapi kalau Karawaci gede kan? Kalau gue pernah ke Karawaci. Gede. Karawaci itu hitungannya udah Tangerang Kota juga ya? Ya, hitungannya Tangerang Kota cuman ya udah yang bagus lah gitu, udah yang develop lah. Kayak itu udah mirip-mirip Tangsel lah gitu kalau Karawaci. Ada Lipo, ada UPH. UPH, betul. Udah Tangsel ya, kayak udah Tangsel gitu ya. Udah gede jalannya gitu ya. Udah gede. Oke. Tadi kan lu bilang bro, nongkrong sama teman lu ya. Kalau udah jalan gede udah Tangerang Selatan gitu ya. Tapi lu nongkrongnya ke Tangerang Selatan, keseringan ke Tangerang Selatan, atau lu memang nongkrong di Tangkot juga gitu? Oke. Dulu itu kan gue SMP di Jakarta juga ya. Jadi gue sebagai orang Tangerang Kota ya, terutama di daerah gue asal ini ya, Ciledug ya. Itu dia lebih dekat ke Jakarta, kayak gitu. Oke. Lebih dekat ke Jakarta Selatan? Selatan. Oh jadi lu lebih sering main ke M Block dibanding Selatan dibanding... Oh jauh lebih sering ke Selatan sih. Dibanding Tangsel? Dibanding Tangerang Selatan. Karena emang pertama kan dia ini ya lebih dekat gitu. Terus mungkin ya memang gue dan teman-teman gue udah terbiasanya ke sana gitu. Tapi gue bukan nggak pernah ke Tangerang Selatan sih. Jadi kayak stereotip yang tadi gue bilang tuh emang bisa muncul tuh karena itu gitu. Oh oke. Tapi lu sesekali main lah ya? Sekali main, ke Tangsel main lah ya gitu kan? Kalau sekarang kan kayak belakangan ini kan gue lumayan sering nih ke Tangsel nih, ya kan? Cubic gitu kan? Cubic, baru buka ya? Baru buka tuh, Holy Wings XYZ tuh, ya kan? Lumayan kan gak ada MC, kalau kalian anak dugem kalian ngerti tuh MC. Nah, lu belum pernah berarti ya Kak, cobain Cubic?
Itu belum pernah. Yang baru buka itu belum pernah. Lebih sering ke Jakartanya Abis sih. ini deh, abis kita siaran. Abis ini kita siaran, kita buka botol. Kalau waktu itu, kalau si Jenny, waktu itu kamu sama aku ya, ke Cubic ya. Emang kamu tuh, kayaknya kamu dari lahir ya tinggal di sini ya? Iya, aku dari lahir di BSD. BSD Born and Raised gitu kan. Berarti dari kecil ke Ion gitu kan. Dulu belum ada. Oh, dulu belum ada Ion. Belum Ya? masih lahan Ion tuh kosong ya? baru. Dulu mainnya kemana tuh kalau masih kecil bocil-bocil tuh Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta Iya, mainnya. mainnya ke Jakarta. Zaman dulu kan mulai masih kayak yang pas Tapi udah ada Senayan. LW udah ada. LW Sud. belum ada. Oh, belum ada sama itu tuh sekali baru ya? ada kayak zaman SD SMP. Jadi di bawah itu mainnya ke Jakarta kayak ke PIM, terus Plaza Senayan, itu paling sering. Ujung-ujungnya Jaksel juga ya. Iya. Yang tadi ini mainnya ke Jaksel juga, ini PIM juga gitu kan, Jaksel juga itu ini kan. Berarti kamu dari kecil ini kan hitungannya maju ya Jen kalau Tangsel ya. Kawasan maju. Dibanding Tangkot mungkin bisa dibilang lebih maju. Iya betul. Sosok kayak. Kayak ada ini banjir di sini. Berarti kalau dari kecil di Tangsel tuh kamu jarang mungkin makan street food atau angkringan atau warkop gitu, mungkin jarang kali ya? Iya, aku nggak tahu. Aku tuh baru tahu yang namanya warkop sama warteg itu. Warteg aku taunya pas SMP, warkop What the pas SMA. Tapi kalau street food sering, karena kan di Jakarta banyak juga kan street food yang kayak di Mangga Besar gitu-gitu. Iya, itu nggak apa-apa. Gila. Dan itu justru lebih enak sih. Gila. Tapi kalau yang namanya warteg itu aku tuh cuma dan aku juga cuma sekedar tahu karena temen tongkrongan aku banyak yang suka ngomongin kan. Tapi aku nggak pernah ngomongin warkop. doang. Iya, aku nggak pernah. Tapi nggak pernah tahu wujudnya Gak kayak pernah gimana. tahu wujud. Terus di bayangan aku itu bener gak sih kalau misalkan dia tuh yang kayak dari kayak anyaman kayu gitu. Iya. Itu bener anyaman kayu terus banyak rentetan barang-barang yang kayak marimas, jus-jus. Iya banyak. Itu warkop. Itu serius. Kamu belum pernah ke sana? Kamu belum pernah? Kamu yang belum pernah apa coba? Warkop sama warteg, yang lainnya udah kok. Oh, pecel lele udah pernah? Udah. Oh, udah pernah. Jadi belum pecel pernah lele. ngerasain Pecel enaknya lele. marimas tuh kayak apa berarti? Belum. Karena emang dulu orang tua aku strict banget kayak nggak boleh minum. Bahkan yang kayak Fanta, Coca-Cola, KFC my gitu aja God. nggak boleh. Dulu. Wow. Zamannya aku dulu. Wow. Why? Tapi sekarang udah nggak. Gue dari TK gue masih baby, gue udah makan KFC loh kayaknya. Nah itu pun ortu aku tuh nyuruh kayak itu kulitnya dibuang ya karena nggak sehat. Oh. No. Oh my god, gila itu kulit the best part of KFC man. Why would you take off the best part? Wah. No. Ternyata ini lebih ke personal ya. Karena teman-teman gue suka kulit semua kayaknya. Aku juga jujur suka, cuman kan zaman dulu kan masih strict parents, tapi sekarang udah enggak sih. Semua enggak strict parents banget sih. Oke. Jadi personal berarti ya. Mungkin kamu tuh ada latar background fashion juga ya. Jadi mungkin kamu dijaga mungkin tubuhnya ya mungkin. Ya mungkin kali ya. Gak tahu juga sih. Coca-Cola tuh kan emang bikin gendut. Kencing manis. Oh, kencing manis ya? Oke. Jadi mungkin Sakarin dijaga atau banget. gulanya banyak. Kalau masak Indomie, micinnya boleh semua nggak? Nah itu tuh dulu bahkan makan Indomie jarang. Kalau yang rebus airnya diganti nggak? Oh enggak. Itu enggak. Karena ini ya guys, kalau buat kalian yang strict parents ya, yang orang tuanya nggak boleh kuahnya dari rebusannya itu. Oh, iya. itu nggak bagus ya. Nggak bagus katanya ya, nggak bagus. Oke. Sampai mana tadi? Indomie pakai kuah. Oke, kita nggak perlu bahas itu sebenarnya. Oke, lanjut. Terakhir tuh gini aja. Berarti kamu kan nggak pernah tuh experience angkringan. Kamu pernah nggak angkringan? Apaan tuh? Ini kenapa video ini ada ya? Angkringan kamu nggak tahu, Jen? Mungkin aku tahu, maksudnya aku nggak tahu namanya, tapi mungkin aku tahu tempatnya atau apa. Mungkin aku nggak tahu namanya doang kali, tapi mungkin aku pernah experience. Mungkin kalau gue tinggal di BSD ya kan, mungkin gue bakal gini juga gitu kan. Gue nggak pernah tuh ngerasain tusuk-tusuk sate. Berapa tuh? Kalau angkringan tuh satu tusuk tuh 1.000 ya? Nggak 1.000 juga sih. Berapa sih sekarang? 4.000, 5.000 tergantung tempat 4.000. sih. Kalau tempatnya Tergantung ada tempat. bagus ya lebih mahal. Aduh, Jen. Nasi kucing tau nggak?
Tahu sego kucing. Nah, iya tahu. Nah, itu tuh di angkringan. Itu di angkringan. Lah bukannya ada ininya sendiri, rumah makannya sudah, sendiri. cukup lah weh. Kalau di sini ya. Ini saya sudah mind blowing weh. Tapi di sekolah aku ada loh yang namanya kayak kerak telur gitu-gitu. Oh iya, itu mah ya, itu setiap daerah nggak sih kalau kerak telur? Itu ya di daerah aku juga banyak. Iya. Kerak telur. bukan something yang langka sih sebenarnya. Kamu makannya apa sih? Kamu makannya kintan gitu ya? Kintan, Enggak sabu juga. haci, Dibawa sushi pulang. teh gitu ya? Kan kalau ke Ayan kan makannya gitu-gitu doang kan isinya. Iya, di atas. Iya kan, kintan. Itu berapa duit satu orang, gila. Ya anak-anak Cindo emang beda sih ya. Tapi enggak juga sih. Teman-teman gua, anak-anak Tangerang juga, anak-anak Tangsel juga, mereka kayak sering juga bokeh. Kan kalau di Gading Serpong banyak tuh makan-makan murah. Iya, gitu ya. banyak. Kalau di Alsat atau di BSD kayak nggak ada deh. Di Gua kalau nggak punya duit ya, gua mau beli makanan murah di sini, gua nggak bisa kayaknya. Mati kelaparan. Gua kalau di GS tuh beda sendiri ya, agak beda sendiri. Kayaknya iya ya. Gue sih nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu paham. Kalau GS tuh agak lebih, kalau lu tadi bilang tangkot tuh lebih keras ya. Bukan keras sih, mungkin lebih ke merakyat lah gitu. Merakyat tuh dalam arti maksudnya murah. Betul. Kayak yang tadi disebut, lu nyari angkringan susah gitu misalkan. Lu nyari buat makan, misalkan lu lagi bokeh nih, lu mau makan yang miring dapet gitu. Di Tangerang banyak. Oh. Lu mau cari nih, misalkan lu ke kota gua ya, ke Tangerang ya, terus ke daerah gua ke Ciledug. Itu kalau malam, lu di jalan rayanya, lu kiri kanan tuh street food semua. Kiri kanan street food semua. Kayak angkringan, bahkan dia bisa buka di depan ruko kosong, itu ada. Dia gelar tikar doang. Oke. Berarti masih dompet friendly lah ya. Dompet friendly. Asal makannya nggak segerobak gitu. Masih dompet friendly. Lu makannya segerobak ya? Nggak juga sih. Soalnya gue pernah dengar tuh ya dari teman gue. Kalau Tangsel tuh mungkin lebih, istilahnya lebih apa ya? Misalnya nih keluar malam tuh lebih bahaya nggak sih kayak gitu? Kalau Tangkot? Tangsel. Iya. Gue ngomongnya Tangsel ya? Tangsel. Sorry bro, sorry. Tangsel bias nih ya. Oke. Takut kenapa takut? Gimana? Lebih bahaya sih, jujur, dibanding Tangsel. Bahaya tuh mungkin lu keluar subuh ada yang... Oke. Ini gue share pengalaman aja ya. Gue nggak sebut nama. Iya jangan sebut, nanti kita diserang. Ya. Jadi salah satu teman gue waktu itu pass away karena... Pass away? Ya, pass away. Karena kejahatan di malam hari gitu. Jadi kayak memang keluar malam tuh memang something yang kalau nggak penting banget ya, mending nggak usah lah gitu. Ya kalau buat nongkrong deket doang kan, misalkan dari rumah ke angkringan gitu atau ke warkop, itu nggak misalkan, apa-apa. itu masih nggak apa-apa. Tapi kayak kalau kalian long distance riding misalkan, apalagi bawa motor itu ya, bahaya ya. Itu ya menurut gue bahaya sih. Tiba-tiba ada yang follow aja dari belakang gitu ya. Ya itu udah urusan kalian sama Tuhan sih, udah kayak gitu. Udah baca doa gitu. Cuma akhir-akhir ini sih lebih aman ya dibanding dulu gitu. Oke. Iya. Kalau ini ya Jen ya, kayaknya di BSD nggak ada deh ya begitu-begitu. Aku keluar dari komplek mau ke Alfamart pakai kaos kutang baju rumah juga nggak ada apa-apa. Nggak ada Celana apa-apa. pendek nggak ada. Wow. Nggak ada apa-apa. Setan pun nggak ada gitu. Nggak ada. Setannya sampai nggak ada ya. Setannya sampai nggak ada ya. BSD gila juga ya. Saking Setannya aman nggak ya. ada ya. Emang ngerasa Saking sih. amannya ya. Gue juga sering sih, gue kalau nginep tuh kadang lapar keluar bentar cari angkringan sama subuh kan. Keluar bentar. Kalau di sini mah aman aja. Kalau di daerah-daerah sini di GS gitu. Gue belum pernah sih. Mungkin bahaya kali ya kalau gue keluar malam-malam di Tangkot. Misalnya gue pengen riding subuh-subuh gitu. Itu mungkin Sebenarnya tergantung daerah dan luck lu juga sih. Kalau lu lagi ketemu ya ketemu aja gitu mau dimanapun kan sebenarnya. Cuma memang gue sih ngindarin ya sebagai warga di sana gitu. Karena emang menurut gue not worth the risk aja sih. kalau ini agak melenceng dikit ya bro ya. Kalau hal-hal mistis gitu banyak ya sih di. Tapi ini tergantung sensitif atau enggak sih ya. Iya, Kemarin ini kita udah bahas di podcast yang sebelumnya nih tentang horor nih ya. Check it ya, nonton ya. Nah, gimana tuh kalau itu
Seru gak sih? Oke, ini cerita gue yang paling absurd aja ya. Gue ceritain ya. Jadi dulu gue ini ya, waktu SMP gue bawa motor pulang ke rumah. Jadi rumah gue tuh di komplek. Jadi kompleknya tuh sebelahnya tuh sekolah. Nah di antara sekolah dan komplek gue itu ada semak-semak, kosong lah intinya. Gue lagi pulang nih, habis nongkrong jam 12 kalau nggak salah. Gue lagi bawa motor. Gue kan kalau pulang ke rumah gue harus ngelewatin semak-semak itu dulu. Sebelum gue sampai rumah gue. Pulang lewat semak-semak 12 malam. Jam Waktu itu gue dari 7-Eleven waktu masih ada. Ya, itu ada kok di daerah gue dulu. Nah, habis itu gue tiba-tiba ngerasa kok ada yang gerak-gerak gitu loh, kayak abu-abu di kiri gue. Abu-abu gerak-gerak di kiri. Iya, di kiri gue gue lagi ngegas kan lagi bawa motor. Gue nengok, tiba-tiba itu kuntilanak terbang ke atas. Gue nggak sesi ini sih, gue takut sih ini. Gue kaget sih ya, gue tapi nggak punya waktu buat bereaksi kayak teriak atau kayak wah setan gitu. Gue cuma kayak, diem aja kan? Gue diem kayak gue shock dan wah mati nih gue. Tapi lu ngegas. Yang gue takut dia terbang terus ke belakang gue. Nggak tahu, untungnya enggak. Gue nyampe rumah gue, motor gue taruh ke sepeda. Gue taruh aja gitu, terus gue gedor-gedor orang rumah. Terus kata nyokap gue, mana sih setannya sini? Ya biasa mama ya, mau disamperin setannya. Terus dia malah ngomelin gue karena motor gue geletakin ke sepeda. Itu sih salah satu pengalaman gue yang paling absurd sih. Tapi untungnya nyokap gue abis itu ngerti karena memang di situ memang daerah kenal angker mungkin. Iya memang ada kayak gitu. Cuma mungkin gue lagi nggak laki kali ya. Jadi kulit kuntilanak itu lo bonceng gitu? Enggak, dia terbang. Jadi gue ngeliat dia terbang. Gitu. Tiba-tiba terbang dari samping? Dari bawah, semak-semak ke atas gitu. Seru banget sih. Gue udah kayak mau takut udah nggak bisa. Gue udah kayak wah gila. Ini darah di otak gue naik semua. Teng gitu. Wah gila deh. Takut gila juga ya berarti. Udah ada manusia serem, begal gitu kan banyak. Terus ada juga yang nggak manusia juga serem gitu. Tapi kan mending ketemu yang nggak manusia sih. Seenggaknya ya kita takut doang. Oke, tapi nggak bisa ngapa-ngapain lah. Iya. Ya, kalau lu tiba-tiba kesurupan gimana tuh lagi di motor ya? Iya ya udah cuma kan ntar bangun lagi. Kalau kita nggak bangun lagi, serem. Bangun-bangun ketemu Yesus ya kan? Waduh. Enggak, tapi kan kalau manusia kan kastanya lebih tinggi daripada ini yang lain. Daripada angel sekalipun, bahkan kita manusia lebih tinggi kastanya. Ini kayaknya bukan sesi Alkitab deh kayaknya ya guys ya. Nyasar dikit ya. Iya, makanya nggak perlu takut sama walaupun itu. in teorinya kita lebih tinggi dari mereka, kalau ketemu tetap ngedown. Iya sih. Tetap ngedown. Cuman maksudnya jangan, soalnya kalau kita ngedown, mereka malah semakin down. Malah mereka makin ini. Tapi kalau BSD nggak ada ya Jen ya, setan ya berarti ya. Nggak ada. Setan nggak ada di sini. Berarti di sini nggak ada. Tapi banyak kok kayaknya di sini. 1, 2, 3. Gue nggak ikutan ya. Mungkin kamu aja kali yang nggak sensitif mungkin ya. Kalau orang yang sensitif mungkin. Berarti dari kecil nggak pernah ngalamin gitu-gitu ya. Aku juga nggak pernah sih. Makanya. Mungkin aku emang nggak peka sih orangnya. Jangan sampai deh. Jangan sampai ya. Mendingan Nggak usah lah ya. Berarti itulah ya maksudnya keluhan, mungkin sedikit keluhan lu kali ya sebagai anak tangkot gitu ya. Ya lebih ke keluhan kayak mungkin kitanya nggak ngerasa aman sih ya untuk keluar gitu. Kayak gitu aja sih kalau dari gua. Sama mungkin kalau di daerah gua banjir sih. Oh Tangerang bisa banjir? Baru tau gue. Kalau Jakarta banjir, Tangerang tenggelam. Wow. Oh, at least daerah gua. Mungkin lu lebih rendah gitu? Iya, karena memang ada sungai, ada kali di dekat daerah gua dan. Berarti lu sering kebanjiran deh? Gua sih enggak, cuma memang sekitar gua. Terus ada komplek yang paling parah kebanjiran tuh bisa sampai lantai 2. Itu kalau hujan yang rada deras dikit ya, gitu. Itu bisa sampai kayak gitu. Kalau BSD boro-boro sih banjir. Kalau BSD banjir di dunia kiamat ya. Gila, BSD banjir udah jadi in water world kan. Tangerang Kota. Kamu pernah nggak jangan sekali aja kebanjiran? Pernahnya tuh waktu ini kayak misalkan zamannya mudik gitu, terus kan macet tuh di itu jalan daerah tol. lain ya berarti? Iya, daerah lain. Bukan daerah kamu kan? Oke. Tapi lu sebagai anak tangkot nih Riz ya, lu tetap bersyukur nih, walaupun bersyukur banget. Gue bangga kok jadi anak Tangerang Kota karena memang ya di situ gue born and raised ya.
visual gue doang kayak gini. Cuma memang gue ya bener-bener orang sana banget lah gitu. Gua Mungkin kalau orang lihat si Richie ini kayak koko-koko. iya. Kayak koko-koko Tangerang. Sering loh, iya. Orang salah ngira manggil koko, padahal gue nggak ada cindo-cindonya sama sekali. Tapi lebih bagus lagi lah Jepang, gila Jepang jarang loh. Keturunan Jepang jarang loh. Iya kan, kalau muka-muka gue gini kan Udah banyak pasaran aja. Lu keluar aja sini nih, keluar kampus saya nih. Udah lu lihat aja tuh. Kita di Tangerang Selatan apalagi ya. Langsung aja apa namanya? Weh, gitu kan. Udah makan weh. Gitu. Anak Tangsel banget ya. Tangsel banget. Ya, ini ya buat pelajaran kalian juga ya. Maksudnya walaupun kotanya Richie ini lebih berbahaya ya istilahnya. Nggak berbahaya sih, mungkin Lebih apa tuh? lebih ya bahasa halusnya kita bilang lebih unfortunate lah. Lebih unfortunate tapi belum tentu lebih gak enak ditinggalin. Iya betul, lebih unfortunate tapi belum tentu nggak berasa homey lah gitu. Makanya kalian bersyukur lah ya tinggal di mana lah ya. Iya dimanapun kalian tinggal ya, itu tempat bumi kalian dipijak ya. Nah, apa tuh Itu rumah istilahnya kalian. telapak kaki apa? Aduh nggak ngerti lah. Gue mau ngomong takut salah sih, mending gue nggak usah ngomong. Keuntungannya sih menurut gua ya, lu tuh daerah lu tuh lebih gimana ya? Gue juga enak tinggal di daerah lu karena gua mau makan murah juga banyak gitu kan. Terus mungkin anak-anak pergaulannya mungkin gimana tuh? Pergaulan ya? Kalau dari pergaulan ya kalau misalkan dari teman-teman gue sendiri, kebanyakan mereka lebih suka main ke Jakarta juga gitu. Oh, oke. Iya. Nggak banyak, kalau Tangsel kan baik Cindo nih. Kalau Tangkot kagak ya? Tangkut mungkin ada ya kayak di Karawaci gitu. Cuma kalau di daerah gua, Nggak ya? Lebih dikit lah ya? ya lebih banyak muslim. Mungkin 95% muslim di daerah gua. Ini yang gua lihat ya. Kayak gitu. Berarti beda banget ya? Beda. Gua tuh pengalaman gue di Tangsel ya, di BSD, di GS, di Alsut itu ya, itu kebanyakan Cina-Cina Kristen Iya. Katolik ya. Iya ya Jen ya. Ya bener. Kamu kan dulu kan di Sanur ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu gimana tuh? Hampir mayoritas? Ya mayoritas Katolik Cindo. Mayoritas Katolik Cindo, Kristen Katolik Cindo. Iya. Tapi ada yang Islam, ada yang Buddha, Hindu. Iya juga pasti campur lah ya. Cuman mayoritas lah ya. ada. Iya. Ya berarti kayak gua gini lah, ya kan? Gaya-gayanya kayak gini-gini lah ya, celana pendek, ya kan? Khas banget ya. Iya, ini gaya-gaya Cindo banget nih hari ini. Koko Cindo. Iya, koko-koko banget nih. Oke, ngomongin gaya nih ya. Ngomongin gaya. Gua sebenarnya kurang mengerti nih di bidang fashion gitu ya. Cuman kan kalau gue lihat mungkin perbedaan signifikan Tangsel sama Tangkot juga fashion juga ya. Iya, kalau gue sih ngeliat iya ya. Ada sih perbedaan. Kayak lu gini, kayak kalau di Tangkot tuh jarang. Oh jarang kayak Pakai gini. celana pendek, sepatu human race tuh jarang. Oh lebih low key lah ya. Mungkin ya lebih low key. Lebih low key tapi tetap keren. Ya rapi. bisa dibilang gitu ya. Keren-keren kan relatif ya. Mungkin lebih tertutup sih ya, karena mungkin memang predominantly muslim ya. Jadi memang lebih banyak celana panjang sih, baik cewek maupun cowok ya. Kayak gitu. Kalau ya Jenny kan daerah Jenny kan gue ngerti lah ya. Kayak gini-gini lah ya. Semuanya kayak gini-gini kan. Iya. Tapi ngomongin fashion yang itu beda banget ya. Signifikan lah ya bedanya. Kamu kalau nggak salah ada latar fashion juga ya Jen? Iya. True. Benar. What do you do in fashion? When we talk about fashion, Asik English. I mean Langsung like, ya? Langsung. it is Oke. something that very special to me because not just to follow a trend, but since I was a young age, I was very interesting in like global entertainment. Oh oke. And then I feel like fashion, makeup, and style is my way to express and also to appreciate and be confident with myself. So I take a look into it, and aku dulu pernah ikut kelas makeup Oke. sama desain mode. Wow. Nah itu dua-duanya itu diajarin sama professional dressmaker and makeup artist from alumni juga dari Sanur. Wow keren. And I have the experience to work for Miss World Wow. beauty pageant in 2016. Wow. It's Miss World. Gila. Jadi you jadi modelnya? No, I was just like kayak company mereka, Wow. the beauty pageants. Gila. Keren banget ya.
Boleh kali ini ya, Jenny suruh dandanin gue kali ini ya. Hah? My pleasure. Boleh kali ya? Boleh, my pleasure. Lu juga kali ya, lu dandanin gue ala-ala Oh siap. tangkot gitu Ya kali ya. siap. Oke, Siap. guys, jadi ini ada sesi ini ya, makeover lah ya ceritanya ya, makeover dari sudut pandang model Tangsel, dari Tangsel dan juga anak tangkot gitu ya, khasnya gitu ya. Oke. Udah, coba makeover, oke. Ya udah.